Selamat malam para pemirsa YouTube yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, pada kali ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Ki Bambang Asmoro atau Bambang Tri Asmoro. Nama asli saya Bambang Tri Santoso. Kenapa pakai Asmoro? Karena nunggak semi dengan Kang Mas Purbo Asmoro adalah kakak kandung saya, yang beliau memang sehari-hari di dunia wayang. Beliau dalam undang dan kemudian juga seorang dosen di ISI Pedalangan Surakarta. Namun bukan itu yang ingin kami bahas. Kami ingin memperkenalkan di channel saya ini, wayangshow.com. Itu merupakan channel wayang pertama sebenarnya yang ada, sebelum ada channel-channel yang lain, dan streaming pada waktu itu masih sangat langka, apalagi streaming tentang wayang. Maka dengan adanya Wayang Show ini dijadikan skripsi dan tesis oleh seorang mahasiswa, dan mereka lulus dengan nilai cum laude. Waktu itu memang streaming masih sangat langka. Baik, dalam kali ini saya ingin membahas tradisi nyantrik di kalangan dunia pedalangan. Nyantrik itu apa? Istilah nyantrik itu apa? Nyantrik itu adalah semacam nyantri kepada seorang guru dalang atau dalang yang dianggap mempunyai kelebihan khusus atau memang diidolakan oleh seseorang. Makanya dia pengen nyantrik, memperoleh pengetahuan baik lahir maupun batin kepada dalang tersebut dengan dua cara. Nyantri ada yang secara langsung, si cantrik atau calon dalang ini ngenger di rumahnya dalang tersebut, sehari-hari memang ada di rumah dalang A misalnya. Kemudian yang kedua, nyantrik dengan tidak harus ada di rumah dalang tersebut, tapi memang sesekali waktu mereka akan nyambangi rumah dalang yang diidolakan, juga akan selalu mengikuti pentas-pentas ketika dalang idolanya melakukan pentas. Cantrik sendiri dalam pakliran adalah seorang abdi di pertapan. Ketika pertapan itu siniwoko, kemudian ada beberapa cantrik yang memang tugasnya membantu seorang pendeta itu untuk membersihkan rumah, untuk apa saja yang bisa dikerjakan oleh cantrik itu di pertapan. Itu kalau di wayang. Tapi kalau di dunia pedalangan, nyantrik tidak jauh berbeda. Semacam nyantri kepada seorang dalang, yang mana dia berharap ilmu dari dalang tersebut akan sedikit banyak akan dia serap dan akan dia pakai untuk nanti bekal dalam dia mendalang. Cantrik untuk yang ikut di rumah seorang dalang ini, apa pekerjaannya? Dia akan mengerjakan semua pekerjaan rumah yang ada di dalang idolanya, seperti mengepel, menyapu, kemudian apabila dalangnya payu atau sedang dalang, dia akan ikut menata gamelan, mempersiapkan wayang, termasuk menaikkan gamelan wayang ke truk. Kemudian dia juga ikut truk itu berangkat ke tempat wayang sampai
menyiapkan, mengikuti pergelaran sampai wayang usai, kemudian dia kembali lagi ke rumah si dalang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang dilakukan oleh cantrik. Kemudian apa yang diberikan oleh dalang kepada cantrik ini berbeda-beda. Cantrik biasanya tidak akan menerima wejangan atau ilmu langsung dari dalang yang diguruinya, tapi dia secara berkala akan menyerap ilmu itu lewat obrolan-obrolan ketika ada tamu, ketika ada sahabat dalang yang sedang hadir di tempat dalang yang dicantrii. Dari obrolan-obrolan antar teman dalang ini, si cantrik akan mendengarkan dan menyerap apa-apa yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan pedalangan. Ini yang dilakukan. Jadi tidak semua yang nyantrik di tempat dalang itu akan mendapatkan pembelajaran bagaimana cara memegang wayang, bagaimana cara suluan, bagaimana cara onto wecono dan sebagainya. Itu tidak. Ini benar-benar mereka hanya menyerap energi yang ada di dalang tersebut dengan dia mengikuti kemana dalang idolanya pentas ataupun mengikuti keseharian dalang idolanya selama ada di rumah. Nah, tidak ada kewajiban langsung bagi si dalang untuk memberikan wejangan atau ajaran ilmunya kepada para cantriknya. Mereka akan dibiarkan dengan kedewasaannya, dengan kecerdasannya untuk merekam apa yang memang selama sehari-hari dilakukan oleh seorang dalang. Ini saya gambarkan di Karangpandan, di Pak Mantep Sudarsono, di pepunden saya. Dulu banyak sekali dalang-dalang dari daerah, dari Lampung, dari Blora, dari Jawa Timur, dari mana-mana yang memang hidup sehari-hari di Karangpandan dan mengikuti Pak Mantep selama beliau pentas di berbagai tempat. Yang saya ingat waktu itu, saya bersama Ki Entus Susmono almarhum, Bupati Tegal, yang kala itu belum terkenal, namun beliau dari Tegal itu sering ngangsu kawruh ke daerah Solo, ke daerah Jogja, yang termasuk ke tempat Pak Mantep, juga ke isi Surakarta. Di tempat Mantep biasanya kami ngobrol bertiga sampai larut malam, sampai jam 2. Dan para cantrik-cantrik dalang-dalang, calon dalang yang ada di Karangpandan itu tidak berani ikut nimbrung dalam satu adegan di pendopo tengah, tapi mereka hanya akan mengintip dari jauh, mengintip apa yang dibicarakan oleh Pak Mantep kepada Pak Entus, kepada saya, tentang ilmu-ilmu pedalangan yang dibahas waktu itu. Ini adalah merupakan cara mereka untuk menyerap ilmu-ilmu pedalangan yang ada di Pak Mantep. Nah, saya juga pernah belajar nyantrik kepada dalang, antara lain Pak Mantep Sudarsono, kemudian Pak Gondo Darman, Ki Purbasmoro kakak saya sendiri, kemudian kepada Ki Muldoko Jokorajo, kemudian juga kepada Ki Joko Santoso, dan kepada Ki Mulyanto Mangkudarsono di daerah Gunung Sragen. Ini nanti bagaimana saya menyantrik kepada beliau-beliau ini akan saya ceritakan satu persatu di waktu yang lain. Setelah selesai nyantrik, kira-kira apa yang didapat ilmunya dari dalang yang diidolakan. Ini akan menjadi bekal para santri ketika mereka nanti terjun ke masyarakat menjadi dalang.
ini juga akan mewarnai dalang yang nyantrik tadi kepada dalang siapa dia nyantrik, dan nanti akan banyak mewarnai dalam paklirannya. Misalnya dalang si Suto nyantrik kepada Pak Mantep, kemudian ketika dia sudah balik ke kampungnya, dalam teknis pergelarannya, baik teknis sabetan, kemudian sulukan, kemudian ontowecono, apapun termasuk gaya lagak lagon lagiannya Pak Mantep juga akan ditirukan oleh cantriknya ini ketika beliau terjun ke masyarakat menjadi dalang. Ini yang diharapkan oleh mereka. Dan yang saya tahu, meskipun mereka tidak setiap kali mendapat ilmu langsung dari Pak Mantep, tapi nyatanya saking mereka yakin karena Pak Mantep ini sangat diidolakan, ini akan mewarnai pakliran mereka. Ketika dia dalang, warna-warna pedalangan Pak Mantep akan tersirat di dalam pergelarannya. Begitu pula dengan cantrik-cantrik pedalang yang lain, misalnya ke Pak Darman, ke Pak Mujoko, juga warnanya akan sangat mewarnai ke dalam paklirannya. Itu yang kira-kira tradisi nyantrik itu sampai sekarang mungkin masih ada, tapi saya kira sudah jarang. Tapi kalau tempo dulu itu tradisi nyantrik itu sangat terkenal, dan banyak sekali dalang-dalang yang nyantrik kepada dalang-dalang senior yang disukainya. Ini yang menjadikan cantrik ini yakin bahwa teknik pedalangannya dikuasai dan sedikit banyak mewarnai paklirannya. Ini sedikit yang bahasan tentang cantrik. Jadi nyantrik itu adalah nyantri kepada seorang dalang yang didolakan, dan dia berharap akan mendapatkan ilmu meskipun tidak mirip atau tidak plek seperti apa yang dikerjakan oleh dalang idolanya, tapi paling tidak akan mewarnai ketika dia mendalang. Itu bahasan pada kali ini, semoga bermanfaat dan nanti bisa dilengkapi oleh teman-teman dalang yang lain yang lebih banyak bergelut ketika sedang nyantrik kepada seorang dalang idola. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.